Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria sederhana yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya Kota Parigi, Mautong. Berlatar belakang sebagai pengusaha kakao, namun beberapa tahun kemudian beliau mengalami kebangkrutan, bukan hanya mengalami kerugian uang ratusan juta, beliau juga kehilangan semua materi yang dimilikinya. Setelah mengalami kebangkrutan, beliau kembali merintis usahanya dari nol, yaitu menekuni pekerjaan seniman, airbrush atau pengecatan motor dan juga sebagai penyiar radio. Namun Tuhan berkata lain, melalui perantara salah seorang karyawannya di airbrush, beliau diperkenalkan dengan bisnis Tiens. Walaupun pada awalnya beliau berpikiran negatif, tapi pada akhirnya beliau mengikuti jejak karyawannya itu dan membangun bisnis Tiens bersama. Dari kerja keras dan perjuangan beliau selama di Tiens, beliau berhasil mendapatkan reward mobil niaga, luxury car, dan juga jalan-jalan gratis ke beberapa benua di dunia. Selain itu, downline beliau juga telah berhasil meraih reward luxury car dan juga puluhan motor gratis. Dan saat ini beliau telah memiliki kebebasan waktu dan menikmati hidup bersama keluarganya. Dan bahkan masih banyak lagi impian yang akan beliau wujudkan melalui Tiens dan One Vision. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Jumhar. Perkenalkan, nama saya Jumhar, latar belakang saya sebagai seorang seniman airbrush dan penyiar radio. Lahir dan dibesarkan dari pasangan ibu dan ayah saya. Saya dibesarkan di satu kota, tepatnya di Kota Parigi. Salah satu kota yang paling saya cinta, saya kagumi. Saya di Parigi itu, sekolah saya juga di Parigi, gitu ya. Saya dibesarkan di sana, tapi saya punya visi yang jauh di luar dari Kota Parigi. Yang sampai hari ini saya bisa berdiri dan ketemu Anda Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, saya di Parigi, saya besar di sana, tiba-tiba masa kecil saya di sana, SMP, SD saya besar di sana, tapi di masa sekolah, di SD itu saya seperti orang, masa SD saya juga biasa punya prestasi tersendiri ya. Biasa ada yang bilang kenapa? Karena memang dasar dari masa sekolah saya suka melukis, buat gambar, buat patung pasir di pantai gitu ya. Ada juara 1 lomba melukis, lomba menggambar, non-primer, itu dari kita semua gitu ya. Akhirnya SMP, tapi di SMP saya berapa kali pindah. Di Parigi 2 kali, terus di Palu lagi 2 kali. Mungkin ada yang bilang, guest speaker ini bodoh mungkin ya. Jangan salah. Hari ini saya sekolah mungkin kemarin pindah-pindah bukan karena saya bodoh saya bilang. Tapi karena mungkin lingkungan mempengaruhi saya. Saya harus sekolahnya di sini, pindah di sini, satu sekolah pindah lagi di sini, pindah lagi di sini. Itu lingkungan. Jadi lingkungan itu pengaruh sekali Pak. Masa kecil saya belum mengerti bagaimana tentang lingkungan itu berpengaruh. Tapi itu sudah dampak yang terjadi ke saya itu sudah luar biasa. Sudah menggambarkan kalau lingkungan itu berpengaruh. Dan nanti hari ini baru saya sadar. Jadi hari ini kita datang di sini, Anda mungkin diundang para pengundang Anda, mungkin disampaikan para sponsor Anda atau orang yang mengajak Anda, yang mungkin jauh-jauh datang untuk menyampaikan kalau hari ini ada pertemuan, percaya mereka mengajak Anda ke lingkungan yang baik, yang positif, yang nantinya akan merubah masa depan kita semua di 1, 2, 3 tahun ke depan Bapak Ibu. Gitu ya. Itu lingkungan yang menurut saya dulu, saya sekolahnya pindah-pindah, akhirnya orang tua juga kesal ya, tiba-tiba dari sekolah sini ke sekolah sini. Tapi juga saya punya prestasi juga Pak di SMP. Saya juga tetap melakukan yang sama, menunjukkan ke orang tua walaupun kondisi saat itu saya berapa kali pindah. Nah, ini saya dulu masa kecil saya. Iwan Fals ya. Oh salah, Iwan Fals yang ini Iwan Fals, ini bukan. Har Fals. Jumhar Fals yang suaranya tidak layak jadi penyanyi. Gitu ya. Tidak layak. Tapi di atas panggung insya Allah bisa berbagi dan belajar bersama Anda semua Bapak Ibu di 1, 2, 3 tahun ke depan. Oke. Ini masa kecil saya, masa muda saya. Saya juga seperti kebanyakan orang, artinya di masa muda ikut-ikutan. Oh ini kita harus gondrong, gitu ya. Kita harus gondrong, kenapa? Ikut Iwan Fals. Jadi kayak begitu, kita ikut Iwan Fals, bermain segala macam. Tapi di saat saya, kondisi masih remaja ini, saya ingat. Gitu ya, saya ingat tiba-tiba saya ada satu orang di daerah saya, di kampung saya. Satu orang kaya di daerah situ. Dia artinya ngomong ke saya, kamu mau jadi karyawan saya? Saya tanya karyawan apa? Nanti kamu jadi tukang tagih, penagih hutang ya.
Yang biasanya kalau ada yang ditagih hutang, kita baru ngomong sedikit, asbak sudah diangkat, betul? Mau utang sebentar gitu ya. Nah itu saya dulu, tapi masih anak-anak, maksudnya masih remaja. Akhirnya saya disuruh pegang satu toko untuk jual sepeda, elektronik, segala macam, televisi ya. Tapi anehnya, saya sebagai seorang karyawan, gaji saya tidak menentu. Saya tidak tahu gaji saya berapa harus dikasih, gitu ya. Jadi bos saya ini, saya tidak menyalahkan dia karena dia cuma ngomong ke saya, nanti kamu jadi jaga ini, jadi tukang tagih, tapi kamu tinggal di rumah saya. Saya bilang, oke, saya tinggal. Tapi ada 2 kerja. Yang satu jadi tukang tagih terus jaga toko, yang kedua ajarin anak saya. Tahu tidak anaknya harus diajar. Saya kayak guru privat juga. Gitu ya. Saya ajarin yang SD, yang apa. Jadi kayak begitu. Ya itu kerja saya. Terus lama-kelamaan saya berpikir juga, ini kalau kerja saya seperti ini kapan gajinya? Gajinya berapa kan tidak menentu, tidak ditahu. Nanti hari lebaran gaji saya. 1 tahun 1 kali. Tapi di hari-hari yang biasa ada tidak ada, tapi tidak menentu kayak biasa ya karyawan. Kalau hari ini kerja gaji kamu nanti sebulan kayak begini. Ada kan kayak gitu ya? Kalau yang karyawan ya, gitu ya. Yang harus gajinya seperti ini, walaupun dibanting, dimarah, disuruh, di segala macam, dihina, di apa, tetap karyawan dan gajinya seperti ini. Kenapa? Demi kebutuhan. Betul? Nah saya dulu kayak seperti itu. Jadi saya tidak menentu tapi setiap tahun nanti ini. Tapi saya biasa saja. Akhirnya satu ketika saya berpikir, gaji saya tidak menentu tapi tidak apa-apa. Kalau hari ini dia bisa bayar saya, dia bisa jadikan saya sebagai karyawannya, sebagai pekerjanya. Saya berdoa, kalau satu saat saya akan jadi seperti beliau dan saya akan bisa menggaji karyawan yang banyak di bawah saya Bapak Ibu. Itu doa saya. Kenapa? Di doa saya harus berhasil juga. Gitu ya. Saya harus sukses juga. Nah, akhirnya tiba-tiba saya kerja lah ya bersama dia. Setelah kerja, beberapa tahun kemudian, akhirnya saya menemukan tulang rusuk yang hilang. Yang selama ini hilang. Kata Tuhan, kata Allah, sudah saya pertemukan, saya pasangkan di bagian sebelah kiri. Gitu ya. Akhirnya saya menempatkan tambatan hati saya menikahlah Bapak Ibu saat itu. Ini ya, ini istri saya. Beri standing applause yang tulus. Aminkan semoga kita terus bahagia bersama istri saya. Nah, ini beliau. Saya menikah, tapi saat saya menikah itu beda di kebanyakan orang. Mungkin lagi menikah mempersiapkan pernikahannya, ya gitu ya, 2 bulan, sebulan apa, nanti pernikahannya bagaimana, nanti seperti apa, bagaimana. Kalau saya dulu tidak, pokoknya pas saya diberitahu, dulu kan belum ada handphone. Nanti Jumhar, nikahmu nanti, oh nikah, siap. Gitu ya. Itu dulu orang tua. Yang dulu, padahal saya sudah mengalami proses bagaimana cara belajar untuk bisa cari uang. Tapi orang tua sudah lihat, mungkin saya karena, oh ini sudah siap gitu ya. Sudah memang wajar lah. Akhirnya saya menikah Pak. Saya cuma bilang kata siap, saya sampaikan ke bapak saya, oke, saya siap menikah. Tapi saya tidak tahu setelah pernikahan itu saya mau seperti apa. Cuman gambaran orang tua saya, wah mungkin anak ini sudah punya pekerjaan, dia sudah siap mandiri, jadi wajar lah untuk menikah, gitu ya. Nah itu saya menikah dengan istri saya. Pada saat saya menikah sudah, gitu ya. Saya dapat satu pekerjaan, mungkin ada keberkahan yang Allah kasih, gitu ya. Dapat keberkahan. Setelah menikah, saya dapat usaha jual beli kakao, gitu ya. Saya jual beli kakao, akhirnya berapa tahun kemudian, alhamdulillah saya berhasil Pak. Berhasil suksesnya dulu selama 1 tahun, setelah itu berhasil bangkrutnya. Iya, saya sukses dulu selama 1 tahun, beli mobil, punya uang. Tahun 87, kondisi mungkin di mana terjadi krisis moneter di Indonesia ya. Saya sempat beli mobil Pak. Di saat krisis moneter Indonesia terjadi, saya tidak bangkrut tapi naik. Kondisi keuangan bagus. Gitu ya. Saya masih sempat punya tabungan kurang lebih 74 juta, gitu ya. Akhirnya semua makanya punya tabungan terus punya kursi sudut segala macam. Kenapa? Karena saat menikah itu, Pak, saya langsung tinggal di perumahan terindah. Perumahan mertua indah. Ada ya?
Ada yang setelah menikah masih tinggal di perumahan indah? Tidak apa-apa, satu saat Anda bisa berhasil dan sukses juga ya. Gitu ya. Nah saya kayak begitu dulu, tinggal di perumahan mertua indah. Setelah itu pokoknya apa-apa. Di awal saya menikah belum dapat, saya flashback ke belakang, belum dapat pekerjaan. Saya tinggal sama mertua Pak. Tinggal sama mertua, dikasih makan mertua, yang penting sudah menikah yang biayai kan mertua. Buat apa saya menikah harus saya biayai? Yang kasih makan mertua, segala macam mertua Pak. Ajaib kan? Nah, akhirnya saya sadar juga saya cari pekerjaan. Setelah cari pekerjaan dapat tadi jual beli kakao. Dari jual beli kakao 1 tahun saya berkembang, 1 tahun kemudian saya bangkrut. Yang membuat saya bangkrut saat itu yaitu permainan togel. Ada kenal togel? Yang pasang 1.000 bayar 60.000? Oh dulu itu ya menanamkan impian paling kuat, cerdas cermat maksudnya. Gitu ya. Tulis JX23 dapat tembus 60.000. 4 kolom dapat 2,5 juta gitu ya. Jadi dari pagi sampai malam urusan saya itu baca ramalan. Betul ya? Kalau ketemu mimpi apa? Biasa teman saya bilang, saya punya mimpi apa? Ketemu kambing, dari kambing itu tiba-tiba kenar dapat kuda. Kan dulu sionya binatang ya. Kuda, kambing, tikus, bla bla dan sebagainya macam ya. Jadi pada saat dia ngomong tentang binatang, akhirnya di 5 binatang saya cuma bilang yang binatang mana harus dipasang. Gitu ya. Nah itu dulu yang saya lakukan. Akhirnya saya pasang kupon putih itu, togel itu, akhirnya dari yang 10.000, main 50.000, lama-lama sudah 100.000, lama-lama sudah main jutaan. Akhirnya sudah pasangnya 2,5 juta, 3 juta, bangkrut lah. Kondisi keuangan saat itu tabungan saya 74 juta tahun 98, gitu ya, 98, 74 juta, habis, mobil habis karena togel, gitu ya. Kursi sudut saya jual, yang saya beli parabola dulu saya jual, televisi yang ini saya jual, hampir mertua saya jual. Salah, hampir saya yang mertua jual. Akhirnya turun saya bangkrut Pak. Gitu ya. Jadi pernikahan saya saat itu memang luar biasa. Jadi pada saat saya bangkrut, saya pikir ini saya mau buat apa lagi nih. Saya sudah tidak punya modal habis. Gitu ya. Modal yang dikasih bos di awal mungkin dibantu sama dari siapa? Dari orang-orang Cina, akhirnya karena togel saya habis. Saya bilang aduh ini kehilangan lagi nih. Akhirnya setelah beberapa lama saya nganggur, saya ditawari lah. Saya masuk dulu siaran. Jadi saya siaran gitu ya. Untuk menghibur diri kan. Saya jadi sebagai seorang penyiar yang dulu mungkin kalau biasa Anda dengar suaranya bagus, bla bla dari padahal kadang tidak sinkron dengan wajahnya, gitu ya. Suaranya bagus, merdu. Pas kita ketemu biasanya beda, gitu ya. Nah itu kayak yang namanya. Jadi itu yang saya alami dulu. Jadi pulang-pulang kalau siaran Pak. Pulang-pulang siaran. Datang ke rumah. Istri tanya, jadi bagaimana? Aman. Fans banyak. Bukan uang yang banyak tapi fans yang banyak. Dulu ya fans yang banyak. Akhirnya setelah sekian lama. Kita punya anak juga ya. Setelah beberapa bulan. Mungkin istri saya lagi bosan kan. Bosan dengan kondisi saya yang mungkin kadang keluar malam, keluar sore, pulangnya malam, kadang larut malam. Ya kondisi yang namanya penyiar itu kan kayak begitu Pak. Anda mungkin ketemu penyiar, kalau angkat rumput, angkat sampah kan beda, tangannya harus gini, betul tidak? Dijaga jangan kotor, buang sedikit, lap, betul ya? Walaupun kondisi keuangan di kantongnya itu tipis, yang penting gengsinya tinggi, betul? Nah itu yang saya alami, saya tidak tahu kalau penyiar di kota-kota besar ya, kalau di kota saya seperti itu. Nah, jadi makanya pada saat kondisi seperti itu, akhirnya istri saya satu saat saya pulang ke rumah dengan kondisi saya semangat, fans banyak, telepon kiri kanan bagaimana, gitu ya. Nah dulu nama siaran saya itu kan Egy Kurniawan. Asik ya, hampir-hampir Hengki Kurniawan. Kalau iya kan, ini kan siaran, kalau jadi dikenal itu Bang Egy, bangga kan kayak Bang Egy, gitu ya. Nah setelah siaran, tiba-tiba saya pulang ke rumah dengan semangat luar biasa yang berbunga-bunga lah fans banyak. Setelah sampai di rumah, terus istri saya ngomong ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Istri saya kondisinya tenang Pak. Dengan anak saya mungkin yang masih berapa bulan. Dia ngomong ke saya gini. Pak boleh bantu saya? Saya tanya bantu apa? Carikan saya pekerjaan. Buat apa cari pekerjaan? Saya bilang, cukup suamimu ini yang setia dan bahagia, yang cuman siaran. Kan kita sudah tinggal di pondok mertua indah. Yang kasih makan kan mertua. Yang kasih beli susu kan mertua. Gitu ya.
Yang beli apa-apa kan mertua. Jadi kita tenang saja. Saya tanya lagi, buat apa cari pekerjaan? Buat kasih ini. Siapa? Buat anak ini. Untuk apa? Untuk beli susu. Saya sadar, kayak disambar petir. Saya bilang, ya Allah, istri saya mau cari pekerjaan untuk beli apa? Beli susu. Saya akhirnya sadar, iya ya, masa selama ini cuma saya terus yang minum susu? Susu bendera maksudnya, gitu ya. Yang positif susu bendera, gitu ya. Ada cap nona, cap bendera, kan gitu ya. Saya sadar, saya bilang, iya kan selama ini kok saya yang bisa. Akhirnya saya berpikir, iyalah. Tapi malam itu saya berpikir, saya ini seorang penyiar, terus saya tiba-tiba orang yang, pokoknya karena fans banyak, jadi kondisi memang pergaulan jadi semakin ini ya. Akhirnya saya bilang, saya mau pekerjaan apa? Saya bilang ini modal tidak ada, saya mau buat apa? Ya saya bilang sudahlah, malam-malam saya berpikir, saya dapat solusi. Akhirnya besok saya datang ke tempat paman saya. Kaum saya ya, saya datang ke sana, saya berpikir ya sudah saya kerja di paman saya lah. Saya datang ke sana, saya cuma bilang gini, saya salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya bilang, ditanya mau apa? Saya bilang tolong saya, tolong apa? Saya mau cari pekerjaan. Pekerjaan apa? Kan penyiar. Ini lebih sadis lagi paman saya. Kan penyiar, buat apa kerja? Sudah punya anak, punya istri, kan penyiar. Jadi untuk apa kerja? Itu kan singgung sekali, betul tidak? Jadi terasa sekali Pak. Sakitnya itu betul-betul sampai di sini. Betul ya? Jadi terasa saya bilang, tapi tidak, saya mau kerja. Jadi bagaimana? Ya paman saya bilang, ya sudahlah. Kalau memang betul-betul untuk anakmu, untuk istrimu, ya kamu kerja. Bayangkan Pak, Bu. Saya kerja tanpa harus membuat surat lamaran. Surat lamaran atau menyusun proposal untuk dimasukkan ke satu perusahaan itu. Tapi karena mungkin perusahaan paman saya, akhirnya saya dimasukkan. Bagus tidak kayak gitu? Tidak kan nepotisme ya? Tapi tidak apa-apa, karena paman saya terima, akhirnya saya dimasukkan satu perusahaan. Tahu tidak perusahaannya apa? Jual ikan Pak. Bagaimana mau susun proposal pakai jual ikan? Gitu ya? Tidak ada Pak, jual ikan. Nah inilah cara saya dulu jual ikan ya. Nah, Valentino Rossi 80. FR80, ada yang masih kenal FR80? Banyak yang tidak. Karena sekarang ini banyak yang usia-usia muda ya. Ini FR80. Tahu tidak Pak? Ini bukan saya, ini cuman halo. Ini fotonya mana? Saya pakai dikasih jual ikan Pak. Yang anehnya saya dikasih motor. Jadi jual ikannya itu bukan di tempat jualan, bukan. Justru saya dikasih tantangan lagi, dikasih challenge lagi. Oke siap, kalau mau kerja jual ikan, gitu ya. Tapi dengan catatan harus pakai motor. Jadi saya keliling kampung itu pakai kayak begini Pak. Jadi di sini terus dikasih apa, bunyi-bunyi kekok-kekok. Gitu ya. Saya bilang ini buat apa ini kekok. Dia bilang tidak apa-apa. Di kampung di sini kita tidak perlu teriak, harus bilang ini ikan, jual ikan, tidak perlu. Tapi bunyikan saja kekok, gitu ya. Orang mengerti, orang tahu bahwa kita ini penjual ikan. Oke sip, demi susu saya harus kerja keras. Ini demi susu, ya. Akhirnya saya jalanlah pakai motor ini Pak, jalan. Jadi setiap saya jalan, saya bunyikan kekok, ikan. Balik saya, ikan. Tapi suatu ketika Pak, saya bunyikan kekok, ada yang teriak. Egi, bukan ikan tapi Egi, ternyata fans Pak. Akhirnya fans tadi ketemu saya yang tadinya rapi, datang di tempat siaran harus kelihatan ini dia kelihatan langsung jadi pedagang ikan kan. Jadi kasih Egi kah? Saya langsung balas juga, Egi. Ya iyalah. Ya mungkin kebanyakan orang malu. Mungkin saya dulu seperti itu Pak, malu. Untuk apa saya mau kerja seperti ini? Ini kan fans saya banyak. Tapi satu hal yang saya bilang Pak, untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan anak saya, untuk kebutuhan istri saya tidak mau tahu. Apapun kerjanya yang penting halal, mereka bisa rasakan Bapak Ibu. Nah ini yang saya kerjakan. Jadi kalau hari ini kita juga ada di sini terus ditawarkan bisnis ini untuk sesuatu yang baik dan halal dan yang bagus, kenapa tidak bisa dilakukan? Gitu ya. Orang saja yang mau diajak berantem mau, apalagi ini diajak sukses, masa tidak mau? Betul tidak? Jadi makanya berdoa yang baik untuk orang yang telah mengundang Anda datang ke sini, berharap mereka bawa sejuta impian untuk masa depan Anda Bapak Ibu. Gitu ya. Nah itulah. Itu ya. Oke. Satu ketika saya ketemu teman saya, dia cuma bilang begini ke saya,
Hari ini ada pekerjaan bagus. Pekerjaan apa? Ini ada yang disebut airbrush. Saya bilang airbrush. Saya pikir airbrush itu kita masak berasnya, ambil airnya, buat ini kan. Saya bilang airbrush. Airbrush itu di apa nanti airnya? Bukan airbrush. Airbrush itu yang kayak begini. Ternyata dua-dua tidak mengerti nih Pak yang bagaimana, ada yang kayak gambar-gambar. Saya lihat di mana contohnya, dia kasih lihat contoh. Jadi ya airbrush lah. Akhirnya dengan airbrush saya putar otak saya, akhirnya saya beralih di airbrush. Nah inilah saya di airbrush ya. Nah akhirnya saya ditawarkan airbrush, saya buat gambar. Jadi makanya gambar-gambar di mobil, gambar-gambar di motor, segala macam. Akhirnya saya juga punya karyawan beberapa orang. Kurang lebih kemarin hampir 7 orang, tidak terlalu banyak juga. Sudah, saya buat gambar itu. Satu ketika Pak, dengan kondisi airbrush saya lagi naik, lagi apa. Kondisi orang di daerah saya itu yang bisa buat gambar-gambar itu cuman saya. Yang lain ada cuman bisa buat les di motor ya. Anda tahu mungkin ya, buat les. Tapi kalau yang gambar kayak wajah gitu ya, buat gambar binatang itu cuman saya. Ya karena mungkin basic saya sebagai seorang seniman seniman sebagai pelukis di SD ya, sampai SMP, jadi akhirnya tertanam di sini. Nah dengan kondisi itu semakin bagus saya rasa. Nah ada satu orang yang bilang begini ke saya. Ini karyawan saya. Dia ngomong begini ke saya. Dia kan panggil ke saya gini, bos. Jadi saya dulu Pak kalau dipanggil bos dada maju. Ya kenapa anak buah? Gitu ya. Dulu saya kalau dipanggil bos Pak bangga. Akhirnya tiba-tiba saya sadar ternyata bos ini bensin oli solar. Bos, ya kenapa anak buah? Bagaimana? Gitu ya? Kenapa? Saya mau sampaikan. Saya punya keluarga. Dia ini tinggal di sini dan ada satu pekerjaan dia kerjakan. Dia baru jalan di 5 negara di Eropa. Terus dia dikasih mobil. Saya bilang apa itu? Pekerjaan apa itu? Gitu ya? Ada namanya. Apa? MLM. Saya tanya MLM itu apa? Saya juga tidak mengerti. Saya bilang tunggu dulu. Tidak mengerti MLM terus kenapa bilang MLM? Tidak, saya tidak mengerti tapi saya tahu seperti itu. Tidak usah banyak bicara. Amplas motornya, amplas helmnya, selesaikan besok kita chat, lusa kau digaji. Bos yang ngomong Pak. Bos ini kan harus bicara anak buah dengar kan. Gitu ya. Bos yang ngomong. Jadi sudah tenang saja, tidak usah pikirkan apa itu MLM, barangkali makanan ringan barangkali apa, tidak tahu saya. Yang kita tahu hari ini bagaimana caranya kita bekerja untuk hari esok. Yang kita tahu hari ini kita bekerja untuk hari esok, untuk lusa. Yang penting kita makan, yang penting kita bertahan hidup. Hanya bertahan hidup kan? Itu yang saya pikir dulu, yang penting saya bertahan hidup, yang penting kerja dulu. Tapi tahu tidak Pak, Tuhan ini berkata lain. Setelah beberapa minggu, ada seminggu apa 2 minggu, saya ketemu teman, masih ingat, yang cewek. Saya naik motor, saya masih punya motor Pak, dulu. Motor saya itu masih tetap, jadi kondisi setelah saya jualan ikan, saya masih tarik lagi tadi FR80, tapi saya modif. Jadi tidak kelihatan FR80, gitu ya. Jadi kelihatan kayak motor apa, Alfa apa. Tiba-tiba teman ajak saya panggil. Pak Har, sini. Saya tengok. Ini teman saya kenapa dia kayak sok formal. Sini, saya balik Pak. Saya tanya kenapa? Kalau Anda mau sukses, Anda ini bagaimana? Saya kaget kan. Kalau Anda dan Anda, Bapak, kalau Bapak, ini siapa? Saya bilang, sadar. Dia tanya kenapa? Har, bukan Bapak. Oh iya. Kalau akhirnya kembali ke Sulawesi, kalau Komiu jalankan bisa, Komiu stabil saya bilang. Gitu ya. Kalau Komiu jalankan apa? Saya jalankan apa? Ada bisnis bagus nanti merubah masa depan nanti sukses bla bla. Apa itu? MLM. Pas saya tanya apa MLM? Saya juga belum mengerti, cuma ada upline saya dalam. Saya bilang luar biasa tidak mengerti tapi dia presentasi saya luar biasa. Kondisi saat itu mereka lagi meeting Pak. Saya bilang MLM, saya teringat karyawan saya, MLM. Akhirnya tahu tidak, saya pulang ke rumah, saya cari karyawan saya. Tapi saya dengan kondisi sudah mengalah lah. Setelah dia kerja apa lagi istirahat, saya panggil. Namanya Sul ya, Sul sini dulu. Tanya kenapa? Yang kemarin apa ya?
Kau ngomong saya apa itu? Yang mana? Mungkin dia pura-pura lupa lagi ya. Atau dia yang jual mahal ya. Yang mana? Saya bilang ada yang kemarin itu. Saya juga kan jual-jual mahal. Pura-pura. Padahal saya mengerti. Sudah tahu MLM. Ada itu. Yang mana? Kau pura-pura juga. Oh yang MLM. Itu MLM. Siapa itu yang sukses? Saya bilang. Oh ada. Siapa? Itu keluarga saya. Terus? Oh iya dia sudah dapat ini 5 negara di Eropa. Dia sudah dapat ini. Ya sekarang gini. Kita SMS-an sama dia. Tapi tolong nanti kau sampaikan ke dia. Gitu ya. Kau kondisimu di rumah, saya lagi di rumah. Padahal saya dekatan sama dia. Dulu ya, ini karyawan saya Sul, saya di sini. Dia kasih nomor saya ini. Saya langsung ngomong begini. Saya SMS, dulu belum ada WhatsApp, belum ada apa, belum ada BBM. Jadi, Assalamualaikum. Bapak, pokoknya saya belum ada kata-kata yang aneh. Saya bilang, pokoknya saya bilang hebat lah apa segala macam. Dia bingung. Ya waalaikumsalam, maaf sebelumnya ini dengan siapa? Dengan saya Pak, saya ini. Pokoknya dengan semangat ini. Karena sudah mulai ini karena ini iming-imingnya luar biasa ya satu karyawan saya ini. Akhirnya karyawan saya lagi bilang, dia sampaikan, nanti kalau ada yang SMS kayak begini, itu bos saya. Padahal saya cuma dekatan Pak sama dia, gitu ya. Terus dia jawab, iya ini baru saya di SMS. Jadi kita SMS-an sama dia, Pak kita dekatan tapi seakan-akan jauh. Jadi itu yang terjadi Pak, akhirnya Pak. Tahu tidak, hanya butuh waktu 2 hari saya tidak sabar. Saya bilang ini bisnis apa, saya dikasih nonton videonya bla bla sebagainya. Terus kita teleponan sama dia Pak. Saya telepon sama dia, saya langsung telepon. Saya bilang, halo assalamualaikum, salam apa kabar Pak? Ini saya sudah nonton Bapak luar biasa, saya nonton di komputer. Di komputer mana? Mungkin dia pura-pura ini juga tahu ya. Komputer mana? Saya bilang ini ada konferensi di Jakarta ini luar biasa. Saya lihat Bapak kan yang pakai baju kuning kan. Oh iya betul saya. Luar biasa bla bla. Putus cerita, malam kita sambung lagi telepon dengan beliau. Setelah malam kita teleponan, saya cuma bilang Pak saya mau bergabung. Saya tahu saya mau bergabung di bisnis ini. Terus dia ngomong apa tidak? Oke Pak, terima kasih Bapak sudah mengambil keputusan, Bapak sudah mau, Bapak sudah siap jalankan bisnis ini. Tapi dengan catatan Bapak harus gabung di bawahnya si Sul ini. Saya langsung angkat telepon. Tunggu Pak, saya kurang jelas tadi. Bagaimana? Bapak harus gabung di bawahnya si Sul. Saya bilang tunggu dulu Pak. Tanya kenapa? Masa saya bos gabung di bawah anak buah? Kan tidak sportif Pak. Saya kan bosnya. Gitu ya? Ada yang seperti itu yang merasa mungkin diri bos, yang merasa diri paling kaya, paling apa. Terus ada tiba-tiba orang yang datang yang mungkin Anda tidak kenal. Orang itu yang mungkin tidak punya apa-apa terus menawarkan bisnis ke Anda tidak mau? Mungkin ada seperti itu? Anda sabar. Orang tadi mungkin tidak bawa 1 juta uang untuk Anda. Tapi mereka bawa 1 juta harapan dan impian buat Anda. Untuk hari ini. Ada di pertemuan hari ini Bapak Ibu. Nah itu dulu saya. Saya dulu seperti itu. Orang yang sombong yang tidak mau gabung di bawah karyawan. Yang setahu saya bos itu harus di atas. Gitu ya. Akhirnya saya semangat, saya cuma bilang, makanya saya sampaikan setelah saya bergabung, saya putuskan betul-betul untuk jalankan bisnis ini dengan kerja keras yang luar biasa. Makanya beri standing applause yang tulus, orang yang telah mengajak saya di bisnis ini, orang yang membuat saya berhasil di bisnis ini. Beri applause yang untuk To Diamond God Line Bapak Nur Sam. Luar biasa beliau. Beliau ini mengajarkan saya bisnis ini, mengajarkan tentang integritas seluruh dari ujung kaki sampai ujung rambut. Beliau ini luar biasa. Orang yang menjadi panutan saya. Oke? Tapi di awal pada saat saya bergabung, saya sudah nyatakan sikap saya bergabung di bisnis ini. Terus upline saya bilang, oke, nanti kita akan ketemu Pak ya. Baik. Tapi saya belum terlalu mengerti ya. Tiba-tiba upline saya masih ingat juga isi PS di Palu. Terus apa yang saya datang, gitu ya. Saya tidak ikut PS Pak, tidak ikut pertemuan kayak begini. Jadi itu sebuah penyesalan yang besar. Terus apa yang saya ngomong kan, SMS ke saya, Pak lagi di mana? Saya sekarang lagi di tempat pertemuan, saya lagi mau ngisi acara. Kebetulan PS Perdana Palu ya. Saya bilang, oh iya. Tapi jangan ikut saya, jangan ikut gaya saya dulu. Saya dulu mungkin bisa dibilang, makanya bisa dibilang kalau bisnis saya itu agak lambat. Kenapa? Saya sudah sedikit berbohong lah ke upline saya. Di mana? Oh iya, saya siap Pak. Dulu saya kan belum mengerti bagaimana cara ngomong ke panggil upline. Itu dulu masih Bapak. Oh iya Pak, lagi di mana Pak? Sekarang saya lagi di Palu. Bapak di mana? Gitu ya. Pada saat saya bilang saya lagi di sini, saya nanti siap-siap berangkat.
Sampai di ruangan Pak upline saya terus SMS lagi. Di mana Pak? Saya bilang iya, nanti saya ke situ. Tapi tahu tidak, saya dalam kamar Pak, angkat kaki terus telepon, iya Pak nanti saya ke situ. Saya berbohong kan? Nah, tapi jangan ikut ya, itu kondisi salah. Jadi saya cuma bilang, akhirnya di habis pertemuan, beliau sempat sampaikan ke salah satu yang tawarkan bisnis saya, keluarganya ya. Dia bilang, ternyata memang nama Pak Harti itu memang kayaknya tidak mau di sini. Dia cuma bergabung saja. Tidak serius katanya. Mungkin Tuhan juga berkata lain. Beliau itu datang akhirnya. Ternyata malam dia telepon saya, Pak nanti saya menuju Parigi ya. Saya bilang oke, kalau menuju Parigi. Nanti kita ketemu di Parigi Pak. Oh iya. Tahu tidak, setelah sampai di Parigi kan beliau juga punya keluarga. Apalagi saya punya keluarga di Parigi. Beliau datang, akhirnya saya teleponan dengan beliau. Pak bisa bawa orang? Oh bisa. Saya tanya, berapa banyak? Terserah, oh saya mau bawa 40 orang. Jangan 40 Pak, kalau 40 sudah OP itu. Iya kan? Kalau 40 orang itu bukan no meeting tapi OP. Saya bilang, tidak apa-apa Pak. Karena saya semangat saya mau ketemu mana orang penerima mobil terus 5 negara di Eropa ketemu langsung kan gitu ya. Akhirnya saya bawa orang. Terus saya tanya lagi, Pak yang tua-tua bisa tidak dibawa? Dibawa saja Pak, yang sakit-sakit dibawa. Oke, akhirnya tahu tidak, saya tarik yang asam urat semua. Mari Pak. Saya bawa Pak dari yang sakit-sakit, asam urat, sakit persendian, segala macam. Saya dulu tidak banyak mengundang yang kalau sekarang kan luar biasa, mahasiswa kan yang punya prestasi usia masih muda, yang mungkin satu saat nanti dengan emosi yang kuat Anda bisa punya pencapaian yang lebih besar. Kenapa? Karena masih punya kesempatan besar sekali untuk mencapai sukses. Saya dulu tidak, saking semangat, saking emosi, orang tua yang saya ajak Pak, yang paling banyak asam urat. Pokoknya jalan, ini mau kemana Pak? Mau kemana harus? Sudah kita meeting dulu. Tahu tidak, setelah meeting ini bukan dibahas tentang bagaimana kesehatan, tapi dibahas impian. Orang-orang tua kan yang dulu kan tidak tahu bagaimana impian. Ini umur sudah lanjut Pak sebagian. Iya, pokoknya bisnis. Pas pulang, yang sebagian orang-orang tua itu marah di saya. Katanya untuk pengobatan, tapi dibahas impian-impian apa? Asam urat saya tambah tinggi naik. Saya bilang tidak apa-apa. Yang penting iya sudah. Nah, akhirnya saya ketemu dengan beliau. Nah ini peran beliau. Akhirnya saya berjuang juga dengan beliau. Saya tanyakan bagaimana cara saya bisa berhasil. Oh nanti seperti ini. Ya pokoknya tercibal saja dengan upline. Akhirnya setelah itu beliau balik lagi ke Yogyakarta. Saat itu beliau di sini ya. Dia balik ke Yogyakarta. Itu hubungan saya sama beliau Pak. Tidak putus-putusnya pada saat beliau pulang. Gitu ya. Pak pokoknya seperti itu yang namanya upline. Di saya cuma bilang itu luar biasa. Beliau telepon ke saya itu tidak habis-habisnya. Pak harus seperti ini. Jadi saya berjuang Pak. Saya kerja keras. Nah saya masih ingat. Saya kerja keras. Itu saya berjuang saya gabung di tahun 2008 ya. Tapi saya sempat vakum juga. Nah, saya vakum kurang lebih 4 tahun. Tapi luar biasa lewat perusahaan ini Tiansi dan One Vision. Mereka tetap menyayangi distributor yang betul-betul setia yang mau jalankan terus bisnis ini sampai mencapai sukses gitu ya. Akhirnya di awal beliau cuma bilang ke saya, Pak kalau memang betul-betul mau jalankan bisnis ini Anda mau serius, Anda mau tunjukkan kalau Anda mau serius. Saya tanya tunjukkan cara saya mau serius bagaimana? Saya sekarang sudah serius. Ya sudah Anda tunjukkan, Anda harus ikut pertemuan yang disebut Core Leader Weekend di Wonosobo. Saya bilang Core Leader Weekend itu bagaimana itu? Sudah kejar saja begini caranya. Kita kerjakan Pak. Akhirnya memang luar biasa Pak. Setelah saya kejar pertemuan di Jogja sini di Wonosobo, saya ikut pulang-pulang momentum tercipta Pak. Luar biasa. Ternyata memang pertemuan yang bersyarat yang disebut dengan pertemuan Core Leader. Kalau sekarang Royal Weekend ya. Dulu namanya Core Leader Weekend. Sekarang Royal Weekend. Itu pulang-pulang itu luar biasa momentum tercipta. Yang tadinya saya harus kejar omset sekian. Harus kejar sini, harus kiri kanan. Itu masih di Jogja sini Pak. Telepon bunyi terus. Ini yang mau gabung, iya pokoknya terserah Pak. Iya kita kerjakan semua. Gitu ya. Akhirnya jalan terus Pak dengan semangat antusias. Tiba-tiba di tahun 2008 bulan 9 itu ada perjalanan. Bulan 10 itu ada perjalanan ke Cina. Sebenarnya dan saya yakin saat itu saya harus dapat ke Cina. Saya harus terima. Karena saya yakin saya harus berangkat. Karena kemarin itu ada beberapa syarat yang dikasih dan itu saya pikir saya tembus. Tapi tiba-tiba tidak tembus. Nah, saya bilang ini kenapa tidak tembus? Harusnya bulan 10 saya berangkat ya, bulan 10 atau bulan 11. Ternyata Tuhan itu memang punya rencana lain.
Jadi di tahun 2008 dengan saya semangat, saya antusias, saya harus sampaikan. Pokoknya apa-apa saya kerjakan, saya harus ketemu orang tua. Tiba-tiba 2008 bulan 9, ibu saya meninggal. Itu terpukul Pak, luar biasa. Pada saat meninggal ya saya bilang ya, harapan saya pada saat dia meninggal itu hilang. Saya bilang ini bisnis luar biasa, saya jalankan ini untuk orang-orang yang saya cintai. Salah satunya adalah orang tua saya, ibu saya. Karena saya bilang setiap saya presentasi, saya ngomong ke ibu saya, Ma doakan saya, kalau saya sukses dengan cepat, insya Allah kita akan umroh sama-sama. Kalaupun percepatannya insya Allah kita akan haji. Harus itu yang terus saya sampaikan. Kenapa? Karena doa orang tua itu luar biasa untuk jalankan bisnis ini. Jadi pada saat meninggal saya terpukul luar biasa, betul-betul. Saya sama kehilangan harapan Pak. Gitu ya. Padahal saya masih punya keluarga. Tapi yang terpukul sekali karena kenapa? Oh ini orang tua, orang yang melahirkan saya, orang yang membawa saya selama 9 bulan ya di perut. Ini yang membuat saya bilang tidak. Bisnis ini tidak akan saya lanjut. Kondisi bisnis saat itu saya masih posisi bintang 6. Bintang 6 saat itu. Orang tua saya meninggal. Maaf ya, saya cuma mau bilang karena dulu saya bilang itu sudah mencapai 200 juta. Itu hilang Pak. Sudah saya bilang saya berhenti di bisnis ini, tidak ada lagi harapan saya di bisnis ini. Tapi upline saya ini luar biasa, selalu bilang, itu waktu mau berangkat ke Cina masih ingat saya, Pak Ucam ya, Pak, jangan sedih, sabar, berdoa, begini. Pokoknya tidak ada Pak, mau dibilang apa saya bilang, saya berhenti. Akhirnya saya putuskan saya berhenti, grup saya tidak lama, hanya butuh waktu 5 bulan, 4 bulan, apa 5 bulan semuanya habis. Grup saya ini bagaimana kita bikin pertemuan? Ya buat saja pertemuan. Gitu ya. Buat saja pertemuan. Ini nanti seperti ini ya sudah dibuat saya. Pokoknya saya habis tidak ada jalankan bisnis. Saya bilang buat apa? Saya bilang. Saya harus kerja keras, saya harus mati-matian, saya harus betul-betul bagaimana kondisi banting tulang saya untuk orang tua saya salah satunya. Kenapa? Cara saya membahagiakan dia itu belum ada. Dan cara saya untuk menunjukkan ke dia itu bagaimana budi bakti saya ke dia itu belum ada. Akhirnya beliau sudah lebih duluan pulang ya. Makanya saya putuskan tahun 2008 saya berhenti, 2009 gitu ya. 2009 kondisi daerah saya tidak ada pertemuan. Saya punya satu downline yang luar biasa, beliau jauh dari tempat saya. Beliau ada di kota lain, dia telepon ke saya. Nah, itu yang menghubungkan antara saya dengan bisnis ini walaupun kondisi saya tidak jalankan lagi untuk di daerah saya. Dia undang saya datang di pertemuan, saya isi meeting, saya pulang lagi ke daerah ya sudah tidak ada. Tahu tidak? Pada saat 2009 downline saya butuh bantuan, 2010 semangat saya teruncap lagi. Kenapa? Karena upline saya datang lagi di daerah saya. Pokoknya tidak ada habis-habisnya. Makanya saya sampaikan ke Anda, upline itu tulus bantu kita Pak. Mau kondisi kita seperti apa, mau bagaimana, itu upline saya selalu datang. Selalu memberikan informasi. Jadi hati-hati, upline itu orang yang paling peduli dengan impian kita. Itu upline kita adalah orang nomor 2 dari orang tua kita. Itu luar biasa, beliau selalu datang bilang, seperti ini. 2010 tahu tidak saya mulai bangkitkan lagi bisnis saya mau angkat lagi bisnis saya. Sulitnya minta ampun Pak. Sulitnya minta ampun. Kenapa? Saya sama dengan membangun rumah, tiba-tiba ini penuh rayap dan saya harus mulai lagi. Itu sulitnya minta ampun dibanding saya bangun awal. Kenapa? Karena kepercayaan hilang dari masyarakat. Betul ya? Saya kehilangan kepercayaan, ya sudahlah katanya bisnis ini bagus, dulu kamu seperti ini, tapi tiba-tiba sekarang mau presentasi apa lagi? Sudahlah, tidak ada Pak. Saya bangun dari tahun 2010 itu betul-betul 11, 12 tidak ada perkembangan Pak. Tidak ada sampai saya bikin pertemuan, dari satu pertemuan saya tidak ada bosan-bosannya. Saya bikin pertemuan, bayangkan pertemuan saya kerja keras Pak. Saya tarik. Kalau dulu kerja keras saya, mungkin Anda hari ini nyaman ya punya hotel yang bagus. Kalau kita dulu bikin pertemuan Pak, itu di sekolah. Kita buat di sekolah. Saya masih ingat, saya bikin pertemuan di sekolah itu saya bawa genset di saat lampu mati. Saya bawa genset terus saya pakai topi. Orang sudah banyak, audiens banyak di situ. Tidak terlalu banyak, maksudnya ada sekitar berapa puluh orang. Saya tarik gensetnya Pak. Setelah hidup, orang kan perhatikan begini audiens. Sudah saya pulang ke rumah. Langsung ganti baju, mandi dulu, ganti baju segala macam. Datang pakai jas. Sampai sebegitunya Pak, prospek lihat, tadi yang tarik genset kok tiba-tiba jadi pemateri. Iya, kenapa?
Karena saya mau berupaya untuk bangkit saat itu, bangkit. Tapi memang betul-betul tidak ada kesempatan untuk bangkit. Akhirnya saya berpikir caranya bagaimana, caranya. Saya tidak putus-putusnya, saya bilang tidak. Karena upline saya juga bilang ini bisnis harus jalan. Nah alhamdulillah singkat cerita 2013 saya bingung ini bagaimana, sudah berapa tahun tidak bangkit-bangkit. Sudah saya hubungi upline saya, bisa datang isi Pak Rigi. Oke, kita isi. Tahun 2013 beliau datang persis 2013 bulan November. Beliau isi pertemuan, kita home meeting saja. Saya masih ingat saya bangun kafe, saya bangun rumah sehat ya. Saya bangun rumah sehat tapi di awal itu saya pakai utang dulu di beberapa teman yang jualan kayu. Terus ada beberapa juga teman yang di toko-toko. Saya utang. Rencana saya mau buka rumah sehat. Setelah saya jadinya rumah sehat, akhirnya saya bingung rumah sehatnya mana matrasnya gitu ya. Mana alat-alatnya, mana akupoinnya, itu semuanya tidak ada. Saya bilang ini bagaimana caranya bangun rumah sehat. Konsultasi lagi ke upline, bangun lagi komunikasi dengan upline. Saya sudah bangun ini begini seperti ini. Tapi ya saya tidak punya alat. Solusinya bagaimana? Ya sudah bikin apa dulu. Akhirnya pikir-pikir, akhirnya saya bangun kafe. Nah di awal bangun kafe itulah saya undang upline saya, dia datang isi pertemuan saya di kafe. Di situ momentum saya tercipta. Di tahun 2014 mulai Januari 2014 itu mulai saya bangun. 2014 bulan Mei saya bintang 8, 2015 bulan Mei saya dikasih ke Prancis dan terima niaga Bapak Ibu. Gitu. Nah itu yang saya lakukan. Jadi kerja keras saya itu luar biasa. Saya bangun bisnis ini Pak sampai seperti ini. Jadi kalau Anda bilang hari ini saya berdiri di sini, saya orang di lapangan Pak. Saya orang yang bertarung di lapangan. Kenapa? Untuk kebutuhan keluarga. Untuk kebutuhan keluarga dan rencana masa depan yang sudah bisa dibilang ini penting. Gitu ya. Ini Pak Anda lihat ya. Saya mainnya sampai di perahu-perahu Pak. Saya harus lewati dari satu pulau ke satu pulau. Naik motor butuh 3 jam. Kadang saya dihantam. Saya masih ingat saya lagi presentasi bangun di Gorontalo. Grup mau minta pulang itu dihantam hujan 3 jam Pak. Saya cuma ingat satu kata, ketika kita ketemu hujan jangan pernah berhenti. Pada saat kita berhenti dan jalan lagi dinginnya minta ampun. Akhirnya saya jalan Pak. Tapi saya tidak sadar selama jalan ini saya pikir sudah berjam-jam. 3 jam dihantam hujan terus. Tapi saya lakukan Pak. Kenapa? Karena memang sudah seperti itu. Kerja kita kan sudah seperti itu. Betul tidak? Kerja kita kan presentasi di lapangan. Harus jalankan bisnis ini betul-betul. Mempresentasikan ke orang. Saya kerjakan ini Pak, saya tidak tahu. Dari motor ke motor. Saya pernah ingat saya semangat presentasi. Saya presentasi ibu-ibu. Itu tahun 2014. Ini bisnis bagus. Bla 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 bla. Pokoknya tidak ada saya buat. Tahu tidak? Ibu-ibu itu lihat begini. Semangat. Banyak orang kan. Terus setelah itu saya tanya. Jadi bagaimana Bu? Iya Bang. Terus dia tanya. Kan ibu-ibu ini Bugis ya. Dek bisa kita beli teh? Saya bilang beli teh. Ini semangat kan. Beli teh Bu. Iya beli teh. Terus ibu daftar tidak? Tidak. Jangan. Kenapa? Ibu lihat kalau ibu beli teh dan ibu tidak daftar. Ibu baca di teh situ ada tulisannya BPOM. Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kalau ibu beli teh dan tidak daftar. Kita ditangkap sama-sama Bu. Luar biasa tidak? Luar biasa bodohnya kan? Luar biasa bodohnya Pak. BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Padahal tidak ada urusannya. Anda mau beli teh 2 karung kan bisa. Anda mau beli teh 1 kontainer tidak perlu daftar tidak ada masalah. Yang untung kan upline. Gitu ya. Yang untung kan distributornya. Tapi karena saya semangat Pak. Saya tidak mau tahu kertas itu basah dengan ludah semua. Wah bisa, wah, pokoknya luar biasa. Terus yang satu saya jadi saya tanya. Bu jadi bagaimana kira-kira tehnya? Iya kita daftar 1 yang 55 bisa tidak ikuti saya? Bisa. Yang penting daftar dulu. Jadi saya seperti itu Pak. Jadi kondisi bisnis pada saat saya lakukan dan di sini saya sementara Airbus pokoknya ada yang datang Pak. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, harus saya mau cat motor, mau Airbus. Oh boleh berapa orang? 1, yang antar 2, closing 3 pasti. Oh tunggu, sebentar saya persentaan, saya cat. Tapi tenang ada gambar-gambarnya. Tapi setelah dari situ lihat loh, ini bisnis bagus, bla bla. Kau bilang motor, terus bilang kalsium, apa hubungannya cat dengan kalsium? Iya kan? Tidak ada hubungannya cat dan kalsium. Tapi karena saya semangat, saya antusias, semua jadi sinkron dan bisa bikin kita berhasil Pak. Nah itu yang saya bikin dulu. Gitu ya? Nah akhirnya saya lakukan seperti itu Pak. Jadi tidak ada kata yang membuat saya untuk tidak bisa, tidak apa. Kalau bisa dibilang saya di daerah saya itu tidak ada alasan untuk saya tidak berhasil. Karena orang sudah tahu saya. Orang sudah tahu har setannya Tiansi. Iya.
Saya presentasi ke orang ini Tiansi bagus. Ada yang bilang, kapan mobilmu? Saya bilang tidak apa-apa, tunggu. Kapan? Ada yang bilang, nanti seperti ini. Katanya dibilang kapal pesiar. Hati-hati diparkir di dermaga dapat pajak itu. Betul? Saya bilang tidak apa-apa, konsultasi lagi ke upline. Ini saya dibilang seperti ini, tidak apa-apa. Sudah besar, harus jalankan. Saya lakukan seperti itu, Pak. Karena saya tidak mau tahu, saya harus bekerja keras. Gitu ya? Kenapa? Karena di bisnis ini cuma seperti ini, hanya banting bibir. Sama yang tadi bilang, hanya banting bibir. Kita kan tidak menempatkan pacul di mulut, betul tidak? Tidak kan? Kan kita cuma banting bibir, Pak, presentasi ke orang-orang tidak mau, sudah tidak apa-apa, tidak berhasil. Presentasi saja dari satu orang ke satu orang. Itu yang saya lakukan. Saya hanya memperbanyak presentasi bagaimana caranya untuk bisa berhasil. Jadi dari orang yang tidak tahu, dari orang yang tahu tidak ada saya buat, Pak. Yang terpenting buat saya harus berhasil. Karena saya tahu, Pak, 20 orang saya presentasi, 20 tidak bergabung. Tapi 20 tahu kita tidak untuk sukses. Tahu kan? Kita presentasi ke 20 orang ini tidak gabung. Tapi 20 mengerti kapan Anda sukses. Betul? Itu yang tertanam di pikiran saya. 20 saya presentasi, banyak orang saya presentasi. Bahkan ada yang bilang, kapan suksesmu, kapan berhasilmu, kapan mobilmu, kapan keluar negeri. Selama ini cuma Palu Poso, Palu Parigi. Saya bilang tidak apa-apa. Dan itu yang tertanam. Dan itu yang membuat saya harus kerja keras. Dari yang saya tidak tahu cara seperti apa, cara saya lakukan. Ya Alhamdulillah, ya Allah kasih. Jadi kalau kita jalankan bisnis seperti ini, cuman kayak begitu saja presentasi. Jadi tidak ada alasan yang kita mau buat, kita tidak bisa, saya kan masih, banyak, Pak. Gitu ya. Jadi tinggal tergantung cara kita saja, oke? Nah, kenapa saya kerja keras saya bilang? Saya cuma mau sampaikan ke Anda, saya kerja keras hari ini, saya cuma mau bilang ke Anda. Saya sadar kenapa saya harus kerja keras, karena saya bukan anak orang kaya. Saya sadar sesadar-sadarnya. Saya memang orang tua saya punya apa-apa, tapi saya tidak berharap. Di saat menikah saya tidak berharap apa-apa untuk dikasih. Jadi saya minta ke Anda teman-teman, adik-adik semua, mahasiswa yang masih sekolah kuliah, hari ini sudah generasinya yang berbeda, Pak. Kalau kita mungkin ada yang sama, latar belakangnya seperti saya, ayo kita sadar sama-sama untuk berjuang, untuk bisa menghasilkan dan kita tunjukkan pada orang tua. Kalau kita mampu untuk bisa berjuang, bisa bahagiakan orang, Pak. Itu saya dulu. Saya sadar, saya bilang, tidak, saya harus ini. Di samping saya bukan orang kaya, saya harus tunjukkan dan saya malu juga buat anak-anak saya. Bagaimana caranya saya untuk bisa berhasil? Saya kerja keras, Pak. Nah, di bisnis ini bisnis paling gampang. Banyak orang yang bilang, bisnis ini seperti ini, bisnis ini tidak benar, tidak apa-apa, Pak. Anda mungkin hari ini di sini ketemu, Anda hari ini mungkin di sini banyak jadi bukti. Jogja ini salah satu sarang leader di mana tempat saya belajar. Sudah banyak puluhan reward yang keluar dari sini. Kota Parigi itu di mana rewardnya, Pak? Tidak ada rewardnya. Tapi saya bilang kalau Parigi tidak ada reward, saya orang pertama yang mau tunjukkan bahwa reward itu ada di Tiansi dan Nonkusen. Saya akan tunjukkan, saya bilang. Karena tidak ada alasan untuk tidak berhasil di bisnis ini. Tidak ada alasan untuk tidak berhasil. Kenapa? Karena hidup cuma satu kali. Buat satu kali ini yang berarti buat keluarga. Kalau ada kita jalankan bisnis ini terus ada lagi yang wanita-wanita, pria yang semangat jalankan bisnis dan dia tidak tahu bahwa satu saat kalau dia berhasil itu untuk dia terus dia tidak setuju, putuskan. Belum tentu jodohmu. Betul? Belum tentu jodohmu. Belum tentu. Apalagi yang suami terus istrinya larang-larang. Berikan pendapat, jangan diceraikan. Iyalah, jangan, kan dosa. Saya jalankan bisnis ini, Pak, dulu jalankan bisnis semangat luar biasa, presentasi kemana-mana. Sampai di rumah istri saya ambil tas, dia buang. Peng. Dibuang tas saya, Pak. Jadi mau apa lagi? Orang yang paling negatif dalam lingkungan keluarga, orang yang paling negatif dalam lingkungan saya itu adalah istri saya pertama. Bulan puasa, presentasi terus. Orang sudah chat rumah, kita rumah belum dicet-cet, masih presentasi, bisnis tidak jelas. Bisnis tidak tahu apa, tiansi terus saja. Saya bilang, ya Allah, dia tidak tahu ini, ya Allah. Dia ini tidak mengerti. Saya bilang tidak apa-apa, saya ambil tas saya, jarak jauh saya kumpul. Tapi dengan doa, insya Allah kalau istri saya mengerti, dia akan paham, mungkin dia akan sayang dengan saya. Kalau sekarang, jangan tanya Pak meeting di mana? Luar biasa.
Iya kan? Meeting di mana Pak? Nanti kegiatan di mana? Dalam hati, iya karena rekeningnya kan dibunyinya di itu. Iya kan perempuan kan gitu ya. Jadi makanya presentasi seperti itu. Jadi kalau kita presentasi, terus itu belum tentu jodoh kita dan dia larang-larang. La haula wala quwata. Belum tentu jodoh, dilarang-larang. Kak, putuskan dia. Gitu ya. Nah itu cara saya bilang. Oke? Pak saya kan pria. Saya kan ganteng. Terus apa hubungannya ganteng dengan pria? Ya kan pria perlu ganteng, jadi tidak perlu kerja ya. Saya kan gampang. Kalau orang ganteng itu kadang biasa kan perempuan langsung gitu ya. Hei hati-hati, wajah gantengmu itu tidak dijadikan mas kawin di saat nikah. Betul? Jangan andalkan ini. Jangan cuma andalkan ini. Akhirnya kan dulu saya berperasaan paling ganteng. Ada main-main gitu ya. Jadi saya bilang ke Anda, biasanya saya presentasi ke orang, ke teman-teman yang cowok-cowok. Orang kan biasanya cowok-cowok luar biasa, rambu dikasih tajam-tajam. Biasa kalau balon lewat bocor kan, harus yang penting yang paling ganteng. Padahal setiap hari minta uang ke orang tuanya. Betul tidak? Tunjukkan ke pacarnya apa-apa semua yang dipakai apa? Dipakai punya orang tua. Motor orang tua, mobil orang tua, minta sama orang tua. Gandeng pacar lagi mengaku bahwa itu miliknya. Padahal tidak sadar bahwa apa yang dia pakai itu semua kebutuhannya yang dikasih orang tua. Tapi lewat bisnis ini Pak, Anda tidak perlu membebani orang tua. Lewat perantara bisnis ini, motor dan mobil insya Allah jadi milik kita. Dan kita pantas untuk jadi pria yang sejati Pak. Pantas. Itu yang kita tunjukkan ke pacar kita kalau Anda yang sudah pacaran. Gitu ya. Kalau Anda yang belum mau pacaran, Anda mau serius jalankan bisnis ini ya sudah tinggal seriuskan saja di bisnis ini. Gitu ya. Saya bilang ke Anda Pak. Keberhasilan adalah sesuatu yang kita dapat dari latihan dan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Sehingga seseorang akan disebut berhasil jika ia melakukan sesuatu berulang kali tanpa ada kata bosan. Pengulangan tanpa bosan. Pak, bagaimana caranya pengulangan tanpa bosan? Ya sudah, di bisnis ini kan cuma yang dibahas 2 kunci, sehat sama sejahtera. Betul tidak? Cuman itu saja, datang di pertemuan OP cuma dibahas sehat sejahtera, sehat sejahtera, sehat sejahtera. Tidak ada kunci, bahkan ada yang mungkin yang bertanya, bosan saya 2 kunci terus Pak, ada kunci ketiga? Kan tidak ada ya. Di bisnis ini tidak pakai. Justru hal-hal yang membuat kita bosan dan kita tidak pakai dengan kata bosan, justru itu yang membuat kita akan berhasil di bisnis ini Pak. Justru itu. Kenapa? Karena dengan kita tidak bosan, kita akan berhasil di bisnis ini. Kalau kita ganti-ganti, besok kita pakai ini, kunci kedua. Nanti minggu depan kita pakai kunci ketiga. Orang bingung prospek kita kan. Jadi yang bisnis ini cuma satu lakukan. Keberhasilan seorang itu hanya membuat pengulangan saja. Jadi kalau ada yang bilang, sana dia hebat, sana tidak. Dia memang luar biasa, memang latar belakangnya, mulutnya itu ada kompresor mungkin di situ. Jadi dia kalau bicara memang lancar. Tidak ada, cuman kita buat kayak begini pengulangan tanpa bosan. Jadi tidak ada alasan yang membuat seseorang itu tidak berhasil. Cuman karena orang tadi itu terlalu cepat untuk berhenti di bisnis ini. Gitu ya. Nah, makanya saya lakukan setelah apa yang saya bilang, jangan bosan-bosan, lakukan terus, jangan bosan-bosan, lakukan terus. Secara tidak sadar Pak saya lakukan, saya sudah tidak mau tahu seperti apa. Akhirnya pengumuman muncul. Dengan pengumuman muncul, saya dikasih 1 EcoSport Pak, mobil niaga dari perusahaan Tianqi Don One Pisan. Jadi, nah akhirnya ini kita dari Prancis. Ini Prancis 2015, masih ingat saya, ini luar biasa. Salah satu orang yang luar biasa ya, upline saya. Ini downline saya Pak Rias, ini Pak Abdi. Ini banyak belajar saya dari beliau, orang yang paling tulus buat saya juga. Apa-apa selalu saya tanya juga ke beliau. Ini Pak Teddy juga ya. Kita di Prancis ini Pak. Saya masih ingat di Prancis ini. Ya ada sejarah lah sedikit di Prancis. Di Prancis itu pas kegiatan, kita kan biasa tuh. Biasa beli kita beli air mineral berapa? Mungkin 5 ribuan. Tahu tidak? Saya pesan di sana air mineral, tiba-tiba dikasih air mineral pas di gedung, di pertemuan. Pas dibayar, saya disuruh bayar 5 euro. Saya bilang, $5. Saya $5. Ini $5 sama dengan berapa ini? Saya bilang 60 ribu lebih ini. Ini di Indonesia cuma dapat 5 ribu ini. Tapi saya bilang tidak apa-apa, ini pengalaman. Daripada kita yang hari ini belum rasakan bagaimana minum air di Prancis ya. Tidak apa-apa salah-salah bayar, yang penting di Prancis.
Bukan di Parangtritis. Iya, berpose ambil lagi HP Android saya. Saya lagi di pantai Parangtritis. Kenapa tidak berpose? Waktu itu kita lagi di Nice, Prancis, berpose di situ. Jadi mau Anda ganteng, mau tidak, mau topinya salah-salah, bajunya bagaimana, yang penting backgroundnya di mana dulu, Pak. Backgroundnya. Bukan tentang siapa Anda mau cantik, mau ganteng, itu nomor 2. Backgroundnya dulu. Makanya saya selalu bilang di Parigi, backgroundnya dulu. Dia bilang, iya betul Hari. Kalau betul closing. Gitu ya. Jadi negatif-negatif itu habis. Oke? Nah berikut saya di Cina. Saya cuma bilang di Cina, kenapa saya suka taruh foto Cina? Saat saya datang di Cina, Pak, saya lihat banyak negara Indonesia melambaikan bendera, mereka pemenang, mereka adalah perai-perai. Saya cuma bilang, saya diam, saya di Cina, saya bilang kalau hari ini mereka bisa hadir dan jadi penerima luxury car, bisa naik di panggung di negara orang lain, satu saat saya akan buktikan saya jadi peraih luxury car, Bapak Ibu. Saya tanamkan yang baik. Dan memang alhamdulillah Allah buktikan tahun 2018 saya bisa terima luxury car, Bapak Ibu. Hanya dengan pikiran yang baik saja yang kita tanamkan. Kenapa? Makanya dibilang the law of attraction. Anda membuat sesuatu yang ditarik dalam pikiran kita. Jadi tidak ada. Di bisnis ini tidak perlu hebat, tidak perlu kita harus menguasai, tidak perlu apa-apa. Tidak perlu terlalu jadi ini. Ikuti saja langkah-langkah yang sudah disarankan oleh Tianchi dan Wan Vincent. Nah itu yang saya pakai, Pak. Oke? Saya cuma mau bilang ke Anda, hari ini kita sudah ada sama-sama di bisnis ini. Kita sudah lihat pertemuannya, kita sudah bisa tertawa riang, kita sudah bisa tahu, nanti seperti apa. Tapi satu hal yang perlu saya tanya, Pak. Sudah seberapa besarkah kita sudah bahagiakan orang tua kita? Berapa besar? Apa yang sudah kita kasih ke orang tua kita? Saya masih ingat, Pak. Saya jalankan bisnis ini bagaimana untuk kebutuhan orang tua saya. Saya tadinya harus berjanji, saya harus bagaimana saya nanti satu saat ibu saya bisa naik haji atau umroh. Itu kerja keras saya dulu. Akhirnya tiba-tiba Allah berkata lain, beliau juga sudah meninggal. Dan hari ini saya mau tanya ke Anda. Sudah seberapa besar yang bisa Anda berikan? Pak, Bu, orang biasanya impact di panggung selalu menempatkan foto ibunya itu yang terbaik. Tapi hari ini saya tidak bisa menempatkan foto ibu saya. Tapi hari ini orang tua. Apa yang sudah bisa Anda kasih ke orang tua Anda? Kalau hari ini Anda belum bisa kasih apa-apa ke orang tua Anda belum bisa kasih bahagia secara materi buat mereka, minimal Anda kasih bahagia dengan senyuman, Pak. Karena kerja keras orang tua Anda dari pagi sampai malam hanya untuk kebutuhan Anda, Pak. Mungkin hari ini kita tidak sadar apa yang mereka lakukan di kampung, apa yang mereka lakukan di daerah sana. Anda yang mungkin kuliah jauh-jauh di Jogja sini. Apa yang sudah Anda berikan, Pak? Jadi hari ini saya minta ke Anda, ayo kita sama-sama. Kita renungi sama-sama, sampai kapan umur orang tua kita? Kalau mungkin orang tua Anda sudah tua, masih bisa tidak Anda bahagiakan orang tua Anda? Masih bisa tidak Anda bisa tunjukkan ke orang tua Anda? Saya cuma mau sampaikan ke Anda, saya mau mengajak Anda, perusahaan ini, usaha ini membuat orang tadi bisa mendapatkan apa dengan cara yang cepat. Jadi kalau hari ini Anda belum bisa kasih apa-apa ke orang tua Anda mesti sadar saat sekarang. Jangan kejadiannya kayak saya, Pak. Hari ini saya menyesalnya minta ampun. Menyesalnya luar biasa, Pak. Orang ini pejuang hidup saya. Belum ada apa-apanya saya kasih, Pak. Saya masih ingat beliau minta uang ke saya itu lewat kertas, Pak. Hari ini luar biasa, Pak. Saya belum bisa kasih apa-apa, jadi saya mohon dengan Anda lihat, Anda pulang ke rumah, Anda tatap ibu Anda di saat mereka tidur, Anda tatap ayah Anda di saat mereka tidur, Anda lihat baik-baik apakah mereka masih ada untuk hari esok, apakah mereka masih hidup untuk hari esok, apakah mereka masih bernapas untuk hari esok. Saya bangkit lagi pada saat saya orang tua, saya meninggal, saya merasa kehilangan, tapi saya bangkit lagi, Pak. Saya bangkit lagi buat siapa? Buat mereka ini. Buat mereka ini, Pak.
Kalau dulu saya sempat vakum, saya dulu pernah kehilangan visi, saya dulu pernah kehilangan harapan, saya dulu habis tanpa ada apa-apa. Karena saya kehilangan satu orang yang paling saya cinta, orang yang paling saya sayang, orang yang paling saya kagumi. Tapi hari ini saya bangkit berjuang di lapangan, Pak. Saya tunjukkan pada dunia untuk dua orang ini. Anak saya ada 3, untuk yang laki-laki. Saya berjuang untuk mereka, Pak. Hari ini anak saya kuliahkan di Malang. Saya bilang, jalankan bisnis ini, Pak. Beliau hari ini ada dalam ruangan juga. Hari ini saya cuma bilang, kerja keras kayak Pak. Tidak ada apa-apanya. Mau saya ditolak 1 kali, 10 kali, 100 kali, bahkan ribuan kali, Pak. Saya tidak pernah menyerah hanya untuk senyuman 2 orang ini, Pak. Saya tidak pernah menyerah. Saya tidak pernah menyerah. Saya tidak pernah kalah. Karena tidak ada apa-apanya penolakan 100, 200, 300 kali. Hanya untuk senyuman orang-orang ini, Pak. Anda bagaimana? Kapan Anda bisa bahagiakan orang tua Anda yang tercinta? Ibu Anda, ayah Anda, keluarga Anda, adik Anda. Kapan? Hari ini saya mau katakan ke Anda. Penolakan saya yang dulu orang bilang tidak ada apa-apanya. Bisnis tidak benar. Bisnis tidak jelas. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada ininya. Saya kerja keras, saya berjuang, saya bangkit untuk mereka, Pak. Kalau ditanya, saya pernah rontok, grup saya habis, grup saya hilang. Saya bangun, saya bangkit lagi. Karena saya tahu, saya harus kerja keras untuk mereka, Pak. Saya harus kerja keras untuk mereka. Dan satu hal yang perlu saya jelaskan. Kalau saya bahagia saat ini, Pak, karena dulu saya orang paling susah. Saya dulu susah, Pak. Jadi kalau hari ini saya bangkit karena dulu saya pernah jatuh. Jadi kalau hari ini Anda yang lagi berjuang, Anda yang lagi jatuh-jatuhnya, Anda yang lagi rontok, Anda bangkit, bangkit, bangkit dan berjuang. Anda tunjukkan pada dunia kalau Anda mampu, Anda bisa. Tidak ada hal yang tidak mungkin di bisnis ini. Saya cuma sampaikan ke Anda, lihat Pak, bisnis ini bukan untuk orang-orang yang pintar. Di bisnis ini bukan untuk orang-orang yang pintar dan cerdas. Tapi bisnis ini adalah buat orang-orang yang punya impian. Punya impian. Saya minta Anda berdiri, buat Anda yang punya impian, Anda berdiri. Anda berdiri. Anda kepalkan tangan Anda di atas. Anda ikuti apa yang saya sampaikan. Yang nantinya akan merubah masa depan kita. Kita ucapkan selamat 3 kali. Kalau kita pasti bisa. Oke? Kita ucapkan kita sekali lagi kita pasti bisa dan Anda penuh semangat. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jogja. Sudah mendengarkan saya. Semoga berkah buat kita semua. Terima kasih. I love you Jogja.